Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 32. Melanjutkan cerita sebelumnya. Melihat reruntuhan rumah Batiansian dan mayat-mayat di reruntuhan, lelaki tua itu merasakan punggungnya dingin. Dia meneriakkan kata, "Kaisar abadi," tetapi tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Dalam benak lelaki tua itu, Kaisar abadi ke-8 adalah murid Dewa Chaos Tianzun. Faktanya, dia sangat kuat dan tidak akan pernah terbunuh. Tetapi ketika dia melihat pedang Kaisar abadi ke-8 di dalam reruntuhan, dia menyadari bahwa Kaisar abadi ke-8 seharusnya terbunuh. Dia menahan kepanikan dan pergi ke kota abadi ke-8 lagi. Tidak ada kehidupan. Dalam 2 hari berikutnya, dia dengan hati-hati memindai seluruh kota dengan pengetahuan abadi, dan akhirnya menemukan bahwa mereka semua sudah mati. Dikenal sebagai kota raksasa pertama di dunia abadi ke-8, lebih dari 60 miliar makhluk abadi tidak memiliki kehidupan untuk kembali. Orang tua itu tampak ketakutan dan gemetar, "Ya Tuhan, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Saya harus segera memberitahu penguasa kota lain tentang hal itu," dan kemudian memilih perwakilan untuk pergi ke dunia dewa dan melaporkannya kepada guru Kaisar abadi ke-8. Kemudian, lelaki tua itu memberitahu ribuan penguasa kota yang dihormati di antara jutaan penguasa kota tentang pencucian berdarah kota abadi ke-8 dan rumah Kaisar abadi selama 1 bulan. Ribuan pemimpin kota terkejut dengan pidato tersebut dan membuat janji untuk tiba di kota abadi ke-8. Ketika mereka menemukan bahwa tidak ada orang yang hidup di kota abadi ke-8 dan rumah Kaisar abadi ke-8, mereka sangat ketakutan. Setelah menenangkan diri dari ketakutan, mereka bersama-sama memilih Qian, penguasa kota-kota abadi, sebagai perwakilan, untuk bergegas ke dunia dewa. Para pemimpin kota tahu bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, Qian dapat mencapai dunia dewa kekacauan dalam waktu 2 tahun dan melaporkannya kepada guru Qian, Chaos Tianzun. Ketika Qian pergi ke dunia dewa Chaos, Tan Yun membawa orang-orang melalui gerbang batas di Pulau Abadi dan tiba di dunia abadi ke-7. Di area pusat dunia abadi ke-7, sebuah rumah peri yang megah, rumah Kaisar abadi ke-7, dibangun di pegunungan peri yang lebat. Rumah abadi ke-7 tidak besar, hanya mencakup 1 juta li abadi. Awan naik di pegunungan dan bulan perak meredupkan malam. Wosh, wosh. Sinar cahaya jatuh dari langit dan menjadi pejalan kaki di luar rumah Kaisar abadi ke-8. Pria terkemuka itu tampan. Siapa dia jika dia bukan Tan Yun? Siapa yang datang? Pengawal yang menjaga rumah abadi tidak takut karena dia tidak bisa melihat pencapaian Tan Yun dan yang lainnya. Pengawal itu dengan tegas bertanya, "Orang yang membunuhmu?" Suara Tan Yun baru saja jatuh dan memantul di antara jari-jarinya. Kekuatan Kaisar Agung Hongmeng menusuk kepala penjaga itu. Penjaga itu berdarah dan tewas di tempat. "Tuan," di rumah Kaisar abadi dan merasakan atribut api es. Pada saat ini, Tan Yun teringat suara indah dari api Hongmeng Bingyan di benaknya. "Oke, begitu. Setelah rumah Kaisar abadi itu dihancurkan aku akan membawamu untuk menemukan api." Setelah Tan Yun mentransmisikan suara, dia menendang gerbang mansion. Ledakan. Suara keras menembus langit malam dan masuk ke telinga ratusan ribu orang di rumah Kaisar abadi. Tan Yun tidak berbalik dan berkata kepada orang-orang, "Jangan tinggalkan, tetap hidup, bunuh." Jadi Tan Yun dan 7 istrinya, Ying Ying, Zhen Ji dan yang lainnya terbang ke rumah abadi ke-7 dan melancarkan pembunuhan kejam. "Ah, kamu siapa? Mengapa kamu menyerang rumah Kaisar abadi di malam hari? Apakah kamu memberontak? Kamu fanatik yang berani." Dalam 2 jam berikutnya, kutukan, kepanikan, bercampur dengan berbagai suara emosional, kembali tenang. Di rumah Kaisar abadi ke-7, kecuali manajer, ratusan ribu orang lain dan hewan abadi mati. Di luar aula utama, manajer yang terluka parah jatuh ke tanah, menatap Tan Yun dengan mata terbuka lebar, dan meraung tanpa takut hidup dan mati.
Kamu binatang buas, kamu sudah mati. Kaisar abadi kita akan kembali besok. Paman, siapa yang kamu marahi? Raja beruang Tianluo membawa pergi manajer itu dengan telapak tangannya dan memamerkan giginya, yang disebut omong kosong Kaisar abadi Lin Yu akan kembali besok. Bah, Lin Yu telah dibunuh oleh tuanku di dunia abadi ke-8. Mendengar pidato itu, manajer tampak ketakutan dan meraung, tidak mungkin. Kaisar abadi saya adalah murid si Yuan Tianzun. Dia kuat dan tidak akan pernah bisa dibunuh. Ketika Raja beruang ingin mengatakan hal lain, Tan Yun menunjukkan murid mata ilahi Hong Meng, mengendalikan manajer dan bertanya, di mana rumah rahasia Kaisar abadi ke-7? Di wilayah rahasia, kata manajer dengan tatapan membosankan. Bawa aku, perintah Tan Yun. Ya, kemudian, manajer membawa Tan Yun dan yang lainnya ke aula utama dan memasuki rumah rahasia ke-7 melalui gerbang rahasia di dinding. Setelah masuk, Tan Yun menemukan bahwa selain berbagai macam senjata sihir, ada lebih dari 12.000 mata air abadi. Ada begitu banyak mata air abadi, lebih dari yang kukira. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Subing, singkirkan itu. Ya, Sen Subing menganggukkan kepalanya, memasukkan semua mata air abadi ke dalam cincin dewa di jari giok, tersenyum, suamiku, kita sekarang memiliki lebih dari 16.000 mata air abadi. Tan Yun berkata sambil tersenyum, setidaknya 50.000 mata air abadi diperlukan untuk saya gunakan di penjara pemurnian abadi di masa depan. Saya harap rumah rahasia Kaisar abadi ke-6, rumah rahasia ke-5, dunia abadi si Yuan, dan dunia abadi Chaos dapat mengumpulkan begitu banyak. Sen Subing tersenyum, suamiku, dunia abadi si Yuan dan dunia abadi Chaos sangat luas, dan ada banyak tempat di mana mata air abadi berkembang biak. Kita akan menemukan cukup banyak mata air abadi. Setelah itu, Sen Subing melihat senjata ajaib di rumah rahasia dan berkata, apakah kamu ingin menyimpan ini? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, senjata ajaib ini adalah kelas tertinggi, tetapi itu adalah artefak tingkat 2. Senjata ajaib di tangan kita lebih baik dari ini. Tunggu sebentar, aku akan mengambil binger untuk mengumpulkan api dan kemudian pergi ke dunia abadi Keman. Setelah itu, Tan Yun membunuh manajer dengan satu tangan. Di bawah persepsi dan bimbingan binger, Tan Yun datang ke ruang rahasia di belakang aula utama. Ada sebuah kotak tergantung di ruang rahasia. Setelah Tan Yun dengan mudah membuka segelnya, dia menemukan api biru tua menyala perlahan. Biarkan aku pergi, biarkan aku keluar. Sebuah suara tua yang marah keluar dari nyala api. Tan Yun menatap api itu bagus. Ini sebenarnya api dewa tingkat ketiga, api es dewa Zihan. Berisi kegembiraan di hatinya, Tan Yun memasukkan kotak itu ke dalam cincin abadi. Dia yakin bahwa di masa depan, dua api besar Hong Meng dari Binger dan Zixin akan dapat maju dengan pesat setelah api dan pil ilahi Jinwu. Kemudian, dengan senyum seperti angin musim semi, Tan Yun meninggalkan ruang rahasia dan terbang keluar dari rumah Kaisar abadi ke-7 dengan semua orang. Keesokan harinya, seseorang pergi ke rumah Kaisar abadi ke-7 untuk melapor kepada manajer dan menemukan bahwa rumah Kaisar abadi ke-7 telah dicuci darah. Sebulan kemudian, rumah rahasia Kaisar abadi ke-7 dijarah dan lampu kehidupan Kaisar abadi ke-7 padam, yang tersebar di seluruh dunia abadi ke-7. Semua orang dalam ketakutan besar dan semua orang dalam bahaya. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang berani membunuh Kaisar abadi ke-7. Anda tahu, Kaisar abadi ke-7 adalah murid terakhir si Yuan Tianzun. Ketika semua makhluk abadi di dunia ke-7 jatuh ke dalam ketakutan yang luar biasa, Tan Yun telah tiba di dunia ke-6 dan membantai rumah Kaisar abadi ke-6. Di bawah sinar bulan berdarah, Kaisar abadi ke-6 terbunuh, dan rumah Kaisar abadi runtuh, tidak meninggalkan ayam dan anjing. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya menggeledah rumah rahasia Kaisar abadi ke-6 dan menemukan lebih dari 8.000 mata air abadi di rumah rahasia itu. Sekarang ada lebih dari 25.000 mata air abadi di cincin Dewa Sen Subing. Menurut perkiraan Tan Yun, masih ada lebih dari 41.000 mata air abadi yang dibutuhkan oleh begitu banyak orang di penjara abadi pemurnian di masa depan. Dalam 3 bulan berikutnya,
Tan Yun pertama kali mencapai dunia abadi ke-6 melalui gerbang dunia abadi ke-6. Kemudian, Tan Yun menyapu rumah kaisar abadi ke-5, dan kaisar abadi ke-5 meninggal. Ratusan ribu makhluk abadi di rumah kaisar abadi ke-6 semuanya terbunuh. Tan Yun juga memperoleh 11.300 mata air abadi di rumah rahasia kaisar abadi ke-5. Sekarang Sen Subing memiliki 36.000 mata air abadi di tangannya. Hanya 30.000 mata air abadi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Pada saat ini, Suan Yuanru telah mengobrak-abrik rumah kaisar abadi ke-1, rumah kaisar abadi ke-3, rumah kaisar abadi ke-4, dan mata air abadi yang diperoleh jauh lebih dari 5 orang di sisinya, yang akan dibutuhkan untuk pemurnian abadi di masa depan. Suan Yuanrou, Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Changfeng, Suan Yuan Linger dan Chu Xiao diam dunia abadi ke-4 dan mulai memperbaiki mata air abadi di menara Dewa Ruang Waktu. Suan Yuanru sangat ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dan kemudian tiba dunia abadi ke-8 Hongmeng untuk membalas Ke Yin, kaisar abadi ke-8. Namun, dia tidak tahu bahwa Ke Yin telah dibunuh oleh Tan Yun. Saat ini, Tan Yun dan yang lainnya berdiri di rumah kaisar abadi ke-5. Sen Subing bertanya, "Suamiku, apakah kita akan retret sekarang, atau ke dunia abadi Siyuan dan dunia abadi Chaos?" Setelah sedikit bermeditasi, Tan Yun berkata dengan cemas, "Kami tidak retret untuk saat ini, kami juga tidak pergi ke dua dunia abadi. Dilihat dari waktu, Ruer, mereka seharusnya menggeledah rumah rahasia ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 dunia abadi. Aku khawatir dia bukan lawan dari kaisar abadi ini. Aku benar-benar tidak nyaman jika aku tidak pergi menemuinya." Mendengar pidato itu, Sen Subing yang penuh perhatian berkata dengan lembut, "Mari kita pergi ke dunia abadi ke-4 untuk menanyakan situasinya." Bulan berikutnya, Tan Yun membawa orang-orang dari dunia abadi ke-5 ke dunia abadi ke-4 Hongmeng. Setelah bertanya, Tan Yun mengetahui bahwa tidak hanya kaisar abadi ke-4 yang marah tentang penjarahan rumah rahasia, tetapi juga kaisar abadi pertama, kaisar abadi kedua dan kaisar abadi ketiga. Kaisar abadi ke-4 curiga bahwa mereka adalah geng yang sama yang merampok rumah rahasia mereka. Sekarang ke-4 dunia abadi telah meluncurkan pencarian gila untuk pencuri. Ketika Tan Yun mendengar bahwa pencuri itu tidak ditangkap, dia merasa lega. Namun, hati Tan Yun menggantung lagi. Di dalam hatinya, Suan Yuanru adalah wanita yang dicintainya. Sebelum dia pergi, dia harus membantunya menghilangkan kekhawatirannya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memandang Sen Subing, Namong Yukin, Tang Mengyi dan yang lainnya, dan berkata dengan tegas, "Mari kita bunuh ke-4 kaisar abadi, lalu pergi ke dunia abadi Chaos dan dunia abadi Siyuan untuk membunuh. Saya tahu di mana keluarga abadi Chaos Supreme dan Siyuan Supreme berada. Kedua binatang ini telah menyebabkan saya bereinkarnasi selamanya dan kerabat saya mati selamanya. Saya juga ingin dia merasakan rasa sakit orang mati." Si Hong Xiao menghibur Tan Yun dan berkata, "Suamiku, kami semua mendengarkanmu. Juga, kupikir suatu hari, Suan Yuanru akan memaafkanmu." Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya langsung pergi ke rumah kaisar abadi ke-4 dan membunuh kaisar abadi Sungai Darah dan Tulang. Ketika yang abadi di dunia abadi ke-4 menemukan bahwa kaisar abadi ke-4 terbunuh di rumah kaisar abadi ke-4, dunia abadi ke-4 berada dalam kekacauan. Ketika semua orang di dunia abadi ke-4 panik, dunia abadi ketiga itu benar-benar kacau. Karena rumah kaisar abadi ketiga dibantai, dan tubuh kaisar abadi ketiga digantung di menara kota di luar rumah kaisar abadi ketiga. Pada tahun setelah kejadian itu, dunia abadi kedua dan dunia abadi ke-1 juga dalam bahaya. Karena rumah kaisar abadi ke-1 dan rumah kaisar abadi kedua, kaisar abadi ke-1 dan kaisar abadi kedua dibunuh secara brutal, dan mayat-mayat itu dipajang di luar rumah abadi. Hari ini, 9 kaisar abadi dunia abadi Hongmeng telah dibunuh oleh Tan Yun, dan 9 abadi telah jatuh ke dalam kepanikan yang ekstrim. Setengah tahun kemudian, matahari terbenam menjelang senja. Suatu hari, di ujung utara dunia abadi, ada gletser yang tak berujung. Di tengah gletser, ada menara es besar. Menara ini disebut Menara Chaos. Anda dapat mencapai dunia abadi Chaos selama Anda melewati menara ini.
Tan Yun dan yang lainnya terbang di atas gletser. Tan Yun melihat ke menara besar dan berkata kepada orang-orang, menara batas chaos telah dilarang. Butuh beberapa waktu untuk memecahkannya. Kemudian, Tan Yun memejamkan mata, merentangkan tangannya, dan 10 jarinya bermain secepat dan sesering piano, dengan kekuatan tak berujung menuju gerbang menara di lantai pertama menara batas kekacauan. 10 jari berhenti memantul, tirai cahaya chaos yang luar biasa meledak dari pintu menara. Kemudian, di gerbang menara yang tingginya ribuan kaki, terdapat untaian garis larangan yang berkelok-kelok dan misterius, seperti ular piton yang semrawut, yang mulai terlihat berantakan, namun sebenarnya berbelit-belit. Ledakan. Dengan suara yang memekakan telinga, pintu menara 1000 kaki, yang telah berdebu selama ribuan tahun, perlahan terbuka. Setelah mereka mengikuti Tan Yun ke menara dunia abadi chaos, mereka melihat bahwa susunan transmisi besar dengan diameter 10.000 kaki diatur di menara. Tan Yun menjelaskan, kita perlu 10 bulan untuk membuka susunan ini sebelum dapat ditransmisikan ke kota abadi chaos di dunia abadi chaos. Setelah Chaos Supreme, dia menjadi kaisar abadi dari posisi penguasa kota-kota abadi chaos. Kemudian, dia memadatkan kepribadian ilahi dan naik tahta. Chaos Supreme, bermarga Changsun, Ming Xuan Qi, dijuluki Xiao Qi. Keluarga Changsun di kota abadi chaos adalah orang-orangnya. Mendengar pidato itu, mata indah Ouyang kian-kian menunjukkan sentuhan kejutan. Tan Yun, Chaos Supreme adalah seorang wanita. Ya, Tan Yun mengangguk, dia bukan hanya seorang wanita, tetapi juga kecantikan yang tiada taranya, tetapi juga orang dengan pemerintahan kota yang dalam dan hati ular dan kalajengking. Ayo pergi dan hancurkan keluarga Changsun terlebih dahulu, lalu bunuh kaisar abadi chaos dan bunuh kota. Akhirnya, hancurkan dunia abadi chaos dan 100 kota abadi terbesar. Kemudian, cincin abadi Tan Yun melintas dengan cepat di antara jari-jarinya, dan 10.000 batu abadi terbaik terbang ke mata jajaran transmisi raksasa. Tiba-tiba, kekuatan waktu dan ruang melonjak di menara dunia Chos. Pada saat berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya menghilang. Pada saat yang sama, dunia abadi keempat jauh ke selatan. Jauh di pegunungan, di ngarai yang tenang, tiba-tiba ada embusan angin. Retakan ruang gelap dengan panjang puluhan ribu kaki mengisi kekosongan di ngarai yang dalam. Pada saat ini, pintu menara terbuka, dan seorang gadis muda, yang murni dan cantik, melangkah keluar selangkah demi selangkah. Gadis itu bukan orang lain, hanya Xuan Yuanru yang baru saja dipromosikan ke tingkat ke-6 Kaisar Agung.